Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, mau kabar baik atau kabar yang baik pisan? Nah, insya Allah kita punya kabar baik di hari ini, yang mana punten disimak dari awal sampai akhir, karena beberapa informasinya ini sangat penting buat teman-teman simak, biar tidak banyak yang gagal paham, atau yang memang banyak teman-teman yang menanyakan lagi tentang apa yang sudah disampaikan gitu ya. Punten pisan. Baik, yang pertama kita ambil dulu saja untuk 3 hari ke depan, kan ini menuju tanggal 6. Tanggal 6 ini ya perjuangan Persib Bandung dengan bertemu Malut United ini kan tentu partai yang krusial juga, karena dua kesebelasan ini sedang racing atau sedang ya memperebutkan tahta juara gitu ya. Persib Bandung berusaha mempertahankan, sedangkan Malut United berusaha mendekati pemuncak klasmen. Jadi insya Allah bakal seru pertandingan hari Jumat tanggal 6 Februari mendatang. Namun sebelum tanggal 6 akan banyak atau ada beberapa drama yang akan terjadi di Persib Bandung, teman-teman. Apa aja? Nih, kita coba kasih satu gambaran baru, bahwa kita ngambil dulu ngambil dua pernyataan dari dua manajemen gitu ya, dari tim pelatih dan dari manajemen Persib Bandung. Pertama dari Coach Boyan Hodak dulu. Coach Boyan Hodak di sini ada benang birunya, bahwa Boyan Hodak ketika ditanya apakah ada pemain baru atau tidak, jawaban Boyan Hodak adalah yang pertama, saya tidak tahu, yang kedua, saya setidaknya sudah puas dengan skuad yang ada saat ini. Jadi kalau makin nambah pemain takutnya membuyarkan chemistry yang ada di ruang ganti, katanya. Lalu yang ketiga, jika nambah pemain ini masalah budget, kalau nggak ada budget ya gimana mau nambah, katanya gitu ya. Jadi 3 jawaban Boyan Hodak ini silahkan dicermati baik-baik apakah memang ada atau tidak. Jawaban Boyan Hodak bilang ya kalau memang kalian penasaran mau tahu, lihat aja lah di media sosial Persib Bandung. Jadi intinya kalau Boyan Hodak menyatakan bahwa tidak akan ada pemain baru lagi gitu ya sampai dengan penutupan bursa transfer. Nah, berbeda dengan pernyataan dari Kang Aditya ini yang sudah A1-nya plus ya teman-teman. Jadi pernyataan Kang Aditya bahwa menyatakan insya Allah masih ada kejutan gitu ya, ditambah juga pernyataan Haji Umuh gitu ya, yang mana ya ditunggu saja, katanya siapa tahu ya Persib masih ada kejutan, katanya gitu ya, sampai dengan akhir bursa transfer putaran kedua ini. Jadi intinya 2-1, manajemen Persib bilang ada, Boyan Hodak bilang ya kemungkinan cukup dengan skuad yang ada saat ini. Nah, teman-teman percaya yang mana? Yang kemarin kita sudah bahas, Boyan Hodak katanya tidak kenal, tidak tahu tentang Dion Mark. Ternyata Dion Mark berkata lain. Dion Mark mengatakan orang pertama yang menghubungi dia adalah Boyan Hodak untuk ngajak gabung dengan Persib Bandung. Nah, makanya mengenai transfer pemain ini, ya sebaiknya kita alihkan perhatian kita dari Boyan Hodak ke manajemen saja gitu ya, teman-teman. Bukan artinya pemain ini dipilih manajemen, tidak, tapi yang lebih terbuka dan yang bisa lebih menjelaskan itu adalah manajemen Persib Bandung daripada Boyan Hodak. Karena musim ini mah nggak salah ya, orang biarin dulu aja, masalah nanya pemain baru mah jangan ke Boyan Hodak gitu ya. Kalau nanya strategi persiapan tim itu boleh, tapi kalau nanya pemain baru mendingan ke manajemen Persib saja, teman-teman. Baik, ini benang birunya adalah menurut Kang Aditya ini juga sepertinya Persib Bandung kemungkinan memang masih memperhatikan beberapa sektor yang dirasa perlu ditambah, karena ya kemarin-kemarin kita tahu pernyataan dari Boyan Hodak ingin katanya satu posisi itu ditempati oleh 2 pemain yang memiliki batas yang sama atau level yang sama gitu ya. Jadi biar nggak jomplang, misalkan ya di back
apa ya, back kiri harus ada 2, katakanlah gitu, back kanan harus ada 2. Nah, beberapa posisi yang lain juga harus ada satu yang memang apa bergantian mainnya. Nah, ini ada satu posisi yang sepertinya teman-teman agak curiga memang ditambah gitu ya. Yang pertama nomor 10, saat ini kan memang tidak ada yang nomor 10 murni teman-teman, walaupun ya diisi oleh beberapa pemain saat ini yang ada, tapi bukan posisi aslinya dia gitu ya. Jadi ya beberapa pemain beberapa pemain Persib Bandung memang versatil gitu ya, bisa ditempatkan di mana saja, tapi bukan posisi nomor 10. Nah, apakah ini menjadi satu kode baru Boyan ingin menghadirkan 2 pemain di satu posisi? Posisi pertama sekarang yang nomor 10 itu sedang kosong teman-teman gitu ya, tidak ada yang murninya. Lalu yang kedua, masalah lini depan. Ini pun tidak dipungkiri oleh Boyan Hodak yang mengatakan bahwa lini depan Persib Bandung memang agak sedikit bermasalah mengenai finishing akhir dan juga penalti. Apakah memang dari ketiga striker ini, Andrew Jung, Uliam Baros dan juga Ramon Tankyu ini tidak bisa terus-terusan diandalkan, ataukah ada penambahan baru lagi? Nah, ini kita tunggu lagi, karena mau tidak mau seluruh skuad Persib Bandung ini slot asingnya terutama sudah full teman-teman. Jadi apakah memang ada dua alternatif yang sudah kita obrolin? Ini mah menurut keyakinan kami ya teman-teman, menurut keyakinan kami tim redaksi dan beberapa teman-teman media yang lain, bahwa mengatakan bahwa kemungkinan ada satu sektor asing yang akan dipinjamkan. Ini menurut keyakinan kami. Siapa? Terutama yang paling agak sedikit lemah gitu ya teman-teman, yaitu sektor penjaga gawang. Karena Adam Priesbeck ini kita juga tahu sangat jarang sekali dimainkan, hanya 1 kali di Liga Resmi putaran pertama pada saat Persib menghadapi Persita Tangerang di Bali pada saat waktu itu laga away, dan kalah juga ya. Persib itu kalah di Bali, dan memang penjaga gawangnya Adam Priesbeck. Nah, kita juga nggak tahu nih ada masalah apa sebetulnya tidak dimainkan, karena kita yakin harusnya Boyan itu bisa merotasi Teja Pakualam dengan kiper yang lainnya. Tapi ya di saat krusial pun, pada saat menghadapi Borneo kalau nggak salah, itu yang dimasukkan Fitrah Maulana gitu ya, bukan Adam Priesbeck. Nah, apakah memang ada sesuatu yang sebelumnya disembunyikan oleh Priesbeck dan juga oleh agennya ke Persib Bandung, baik itu ke manajemen atau ke pelatih? Kita nggak pernah tahu untuk detailnya bagaimana, tapi ya yang paling memukul adalah yang pertama kali ketika Adam Priesbeck sudah mulai masuk di Persib Bandung dan liga sudah dimulai, ternyata belum bisa bermain karena ada larangan bermain dari klub sebelumnya gitu ya, apa ya, ban dari apa istilahnya, dari FIFA juga mungkin gitu ya. Jadi tidak boleh bermain dulu, tidak bisa karena punya aturan larangan bermain di klub sebelumnya. Nah, mungkin ini yang tidak dilaporkan, atau ada beberapa keluhan cedera yang kemungkinan tidak diketahui manajemen Persib Bandung. Nah, ini kita nggak tahu detailnya bagaimana, tapi yang jelas ya sangat mubazir kalau memang sekelas Adam Priesbeck tidak bisa dimainkan gitu ya. Jadi opsi yang terbaik, katakanlah Adam Priesbeck ini di loan, bahwa sekarang juga ya sedang ramai gitu ya untuk perbincangan mengenai Adam Priesbeck ini. Tapi yang jelas kalau Adam Priesbeck di loan, ada satu slot asing yang nganggur, ini yang kosong. Apakah head to head atau posisi slot asing penjaga gawang diisi oleh ya skuad asing yang lain di posisi yang lain gitu ya, bisa posisi nomor 10, posisi striker, bisa jadi gitu teman-teman. Tapi yang jelas ya ini menurut keyakinan kami, posisi Adam Priesbeck ini sangat rawan dilepas teman-teman gitu ya. Kalaupun memang nantinya Persib Bandung akan mengganti Adam Priesbeck dengan kiper asing yang baru lagi, jadi kiper diganti kiper gitu ya, head to head. Nah, ini bisa jadi karena Boyan Hodak sedang memperdalam lini pertahanan. Kita juga mesti mengerti teman-teman, apa rancangan skema bermain dari Boyan Hodak. Kita juga coba mengerti kenapa lini depan belum ada pemain baru atau belum diperbaharui, belum ada evaluasi dan bagaimana. Tapi yang jelas ya kita nurut lah kalau masalah skema dan
taktik permainan gitu ya. Kalau itu mah kita serahin ke Boyan Hodak, tapi masalah transfer pemain kita serahinnya ke manajemen Persib Bandung untuk ditanya-tanya, karena ya itu dia, kalau Boyan bilangnya selalu nggak tahu, nggak kenal, buat apa nambah pemain saat ini pun sudah oke, katanya kita masih ada di peringkat 1, ya begitu-begitulah jawabannya. Namun kalau memang ada satu rumors yang sekarang lagi panas banget, yang bisa kita langsung sedikitnya bantah gitu ya teman-teman. Ada salah satu pemain di klub yang memang menjadi pesaing Persib Bandung untuk meraih titel juara lagi, katanya apakah ke Persib atau tidak. Nah itu bisa kita yakinkan tidak teman-teman gitu ya, pemain besar gitu ya, pemain yang memang dinilai bagus juga dengan inisial P gitu ya di klub-klub yang memang menjadi pesaing Persib Bandung. Kan ada 3, ada Persija, Malut United, Borneo FC gitu ya. Jadi di antara 3 itu ada pemainnya yang dikaitkan dengan Persib Bandung, katanya pemainnya akan dijual dengan sistem harus ditebus. Nah ini apakah memang Persib akan nebus atau tidak? Nah itu tidak benar teman-teman gitu ya. Punten, sekali lagi bukan mengecilkan harapan teman-teman ingin membawa pemain itu ke Persib gitu ya, tapi memang ya dia juga dibutuhkan klubnya karena untuk mengejar titel juara juga, makanya dia diperpanjang gitu ya kontraknya di klubnya. Jadi ya menurut saya bukan itu. Makanya ya kita mah nunggu sampai tanggal 6 aja, apakah hari ini, besok, atau lusa baru diumuminnya. Nah ini menarik teman-teman, tapi yang jelas sekali lagi bahwa kabar baiknya Persib Bandung insya Allah akan masih tetap mendatangkan pemain, apakah pemain asing, pemain lokal, atau pemain asing dengan lokal sekaligus gitu ya. Nah ini kita tunggu teman-teman. Kalau untuk secara darurat sih ya memang pemain lokal bisa jadi gitu ya, lokal yang bermain di Liga 1 ataupun yang bermain di luar Indonesia, istilahnya pemain diaspora, bisa jadi semuanya. Sebelum tanggal 6, sebelum penutupan bursa transfer, apapun bisa terjadi. Atau ya asing diganti asing, kita lihat aja sektor mana yang akhirnya dilepas oleh Boyan Hodak gitu ya, karena dinilai kontribusinya kurang gitu teman-teman. Dan cukup aja itu dulu ya untuk bocorannya. Nanti di posisi-posisi mananya kita perdalam lagi. Baik teman-teman, ini kemarin tuh ada beberapa teman-teman yang ingin disapa, belum disapa katanya, jadi rada pundung. Nah sekarang kita sapa. Yang pertanyaan kita kesampingkan dulu saja. Ada Bobotoh di Cipicung Kuningan, ada juga Kang Irfan di Cipamokolan, ada juga Kang Dedeyana di Manonjaya Tasik, ada juga Kang Mandor Pekayon Bekasi, ada Kang Rupentus di Majenang Cilacap, ada juga Kang dari Bobotoh Carang Paulang Bogor, ada Kang Salman di Tambak Baya Garut, ada Kang Denny Boyo di Jelekong Bale Endah, ada Kang Asep Denny Boboko Majalaya, ada Viking Ranjeng Bandung, ada juga Bobotoh di Ujung Berung, Bobotoh Cugenang Cianjur, Bobotoh Bendungan Hilir Jakarta, ada Abah Hari di Jogja, ada Bobotoh di Balai Riam Kalimantan Tengah, ada Bobotoh di Gerlong, ada Kang Tantan Otoy di Bojong Soang, ada Bobotoh di Limbangan Sari Cianjur, ada Kang Diki Afrianda di Sragen, ada juga Mang Chandra Konveksi Kasur Bayi Ranca Kasiat, ada juga Bobotoh di Pemalang, di Kudus, di Pelabuhan Ratu, lalu juga Abah Dadang di Cibuntu, ada Kang Aceng di Depok, ada Bobotoh Batu Jajar di Kabupaten Bandung Barat, lalu ada Kang Kadek di Lebak Banten, ada Bobotoh di Cipatujah, lalu juga ada Bobotoh Bayu Remi Garut, ada Bobotoh di Gunung Pancir, dan terakhir Bobotoh di Dauan Majalengka. Nah ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah satu informasi dan wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Video kali ini bersambung dengan video nanti sore ya, ada informasi yang mungkin teman-teman tunggu juga. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.